Pernah gak sih kamu melihat orang-orang seperti ini? Ya, benar sekali. Orang-orang ini biasa disebut dengan orang gila atau orang dengan gangguan jiwa. Namun, medis menyebutnya dengan sebutan orang dengan skizofrenia. Mau tahu nggak apa yang dirasakan oleh orang dengan skizofrenia? Hai, Hai, bangun sekarang. Jangan, mimpimu belum selesai. Jangan angkat telepon itu. Angkat aja, kenapa dibuat susah? hak kamu. Angkatlah, kalau itu penting gimana? Kamu gak punya teman. Jangan, tapi terserah deh. Cepet angkat. Ini nggak nyata. Kamu tahu kan ini nggak nyata? Itu mungkin telepon dari orang-orang yang pernah menuduh kamu kemarin. Ingat kan? Iya, dia. Kesalahan seseorang jangan terlalu lama dipendam, lebih baik dibicarakan. Angkat! Kin, nggak perlu deh. Lebih baik sekarang mandi, siap-siap berangkat kerja. Gak usah diangkat, lupain aja. Tidak ada artinya buatmu. Tapi terserah kamu, hak kamu untuk memutuskan. Angkat saja teleponnya sekarang, lalu kamu bisa tahu itu siapa. Jangan. Iya jangan, dia akan datang. Angkat! Lihat ibumu, bingung melihatmu seperti ini. Cepat, putuskan sebelum semuanya terlambat. Sudah dibilang, pergi, buang telepon itu. Astaga, dibilang baik-baik. Angkat! Dia yang menelpon mau berbicara kepadamu. Cepat, niat baik gak boleh diabaikan. Ngapain sih? Udahlah, duduk aja. Pergi. Kamu buang-buang waktu. Kamu gak punya siapa-siapa. Pergi sekarang. Lakukan kerjaanmu, tidur, bekerja. Lakukan apa yang harusnya kamu lakukan sekarang. Angkat, bicara dengan ibumu, minum obatnya. Sudah semakin dekat. Jadi, apa sih itu orang dengan skizofrenia? Bagaimana penyebabnya dan bagaimana cara penanganannya? Berikut adalah penjelasannya. Skizofrenia adalah gangguan kesehatan mental kronis yang ditandai dengan serangkaian gejala, termasuk delusi, halusinasi, bicara atau perilaku yang tidak teratur, dan gangguan kemampuan kognitif. Skizofrenia ditandai dengan adanya gangguan, baik pada pikiran, emosi, ataupun perilaku. Gangguan ini dikarenakan karena pikiran yang tidak berkolerasi secara logis, persepsi dan perhatian yang salah, kurangnya ekspresi emosi, atau bahkan emosi yang tidak sesuai. Menurut WHO tahun 2022, terdapat 24 juta jiwa penderita skizofrenia di seluruh dunia. Sementara, pada tahun 2017, WHO mencatat bahwa jumlah penderita skizofrenia yaitu sebanyak 21 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan prevalensi skizofrenia sejak 5 tahun terakhir di seluruh dunia. Di Indonesia, terjadi peningkatan jumlah penderita skizofrenia yang signifikan. Berdasarkan data laporan hasil riset kesehatan dasar atau Riskedas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2013, penderita skizofrenia berjumlah sekitar 1,7 per mil. Sedangkan pada tahun 2018, penderita skizofrenia meningkat hingga 6,7 per mil. Skizofrenia memiliki penyebab yang multifaktoral. Skizofrenia dapat berasal dari gangguan perkembangan otak yang disebabkan oleh faktor genetik. Selain itu, faktor lingkungan seperti komplikasi kehamilan dan kelahiran, orang tua usia lanjut, trauma masa kanak-kanak, migrasi, isolasi sosial, urbanisasi, dan penggunaan zat juga dapat berperan di dalamnya. Penderita skizofrenia mengalami gejala positif dan gejala negatif. Gejala positif atau psikotik ditandai dengan hilangnya kontak dengan realitas, sehingga penderita skizofrenia tidak dapat membedakan antara dunia nyata dan dunia khayalan. Mereka mengalami delusi dan halusinasi. Penderita skizofrenia akan melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau mendengar bisikan-bisikan yang menyuruhnya melakukan sesuatu, seperti mengejar orang lain, melakukan penyerangan terhadap orang lain, atau tindakan-tindakan lainnya yang berdampak buruk, baik bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Gejala negatif ditandai dengan gangguan motivasi dan penarikan sosial. Penderita skizofrenia akan menarik diri dari lingkungan sosial, memiliki motivasi yang rendah dan merasa tidak berguna.
Berdasarkan penelitian, sebanyak 40% penderita skizofrenia merasa sangat terstigmatisasi, sehingga menyebabkan kualitas hidup, pemberdayaan, dan harga diri penderita skizofrenia menjadi menurun. Hal ini berdampak buruk pada pekerjaan, pendapatan, dan alokasi perawatan serta hubungan sosial. Stigma terbagi dua, yaitu stigma publik dan stigma diri. Stigma publik adalah sikap dan keyakinan negatif yang disahkan secara publik, sehingga menimbulkan stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Contohnya, masyarakat yang menganggap bahwa individu dengan gangguan skizofrenia tidak dapat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang lain, tidak mampu melakukan pekerjaan tertentu, ataupun berpotensi melakukan kekerasan dan membahayakan bagi orang lain. Stigma diri adalah prasangka dan diskriminasi yang diinternalisasikan penderita skizofrenia terhadap dirinya sendiri, sehingga mereka mempercayai apa yang orang lain katakan terhadap diri mereka dan melakukan tindakan berdasarkan kepercayaan tersebut. Berikut contoh kasus dan permasalahan yang dilakukan oleh penderita skizofrenia. Dari banyaknya berita yang ada, tentunya penderita skizofrenia telah meresahkan masyarakat, yang mana mereka telah melakukan pembegalan, pemukulan, mengamuk, membakar rumah, menganiaya, hingga membunuh orang yang ada di sekitarnya. Tapi tanpa disangka, selain menjadi pelaku dalam tindakan kejahatan, ternyata penderita skizofrenia juga menjadi korban. Penderita skizofrenia diperlakukan secara tidak manusiawi, yang mana mereka diperkosa, disetubuhi hingga hamil, dipasung, dan ditelantarkan. Hal tersebut tentunya telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan telah memperparah kondisi penderita. Pemasungan yang diberikan dapat berdampak pada psikologis dan fisik penderita, yang mana dari segi psikologis, penderita dapat mengalami trauma, merasa dendam terhadap keluarga, merasa dibuang, merasa rendah diri, putus asa, menarik diri dari lingkungan, depresi, hingga bunuh diri. Sedangkan dari segi fisik, penderita dapat mengalami kecacatan fisik dan rentan terhadap terkena penyakit. Meskipun gangguan ini dapat terjadi sepanjang hidup, penanganan yang tepat dapat membantu individu dengan skizofrenia untuk sembuh dan dapat menjalani kehidupan yang normal di masyarakat. Salah satu bukti nyata adalah kisah penyintas skizofrenia asal Sumedang. Agung, seorang penyintas yang didiagnosa mengalami skizofrenia, memiliki dorongan kuat untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Ia menolak kondisinya, begitupun keluarga dan lingkungannya. Dampak penolakan yang dialami Agung, ia memutuskan untuk berhenti minum obat dan pasrah akan kondisinya. Bertahun-tahun berlalu, Agung akhirnya memutuskan untuk kembali rutin mengonsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter. Agung tidak membiarkan pikiran menguasai dirinya dan mengalihkan pada aktivitas lain yang positif. Akhirnya, Agung membaik dan sukses melahirkan 15 lagu rap. Stereotip yang negatif terhadap orang dengan skizofrenia yang berasal dari keyakinan diri, keluarga, dan pandangan masyarakat yang salah, serta adanya kekhawatiran tentang diagnosis skizofrenia dapat memperburuk kondisi penderita itu sendiri. Stigma juga dapat menyebabkan seorang itu untuk malu atau takut untuk mencari pengobatan, sehingga kemungkinan penyakitnya dapat bertambah parah, hingga kurangnya kepatuhan terhadap pengobatan yang dapat menjadi hambatan besar untuk pemulihan. Selain itu, stigma masyarakat membuat permasalahan pada individu dengan skizofrenia, yaitu dalam segi hubungan interpersonalnya, tidak dapat hidup mandiri, adanya hambatan dalam kemampuan bersosialisasi karena tidak dapat diterima oleh masyarakat, hubungan yang kurang baik dengan anggota keluarga lainnya, dapat menjadikan kualitas hidupnya menjadi sangat buruk. Kita sebagai masyarakat dapat mengurangi stigma pada individu dengan skizofrenia, yaitu dapat dimulai dengan mengevaluasi permasalahan terkait stigma yang menjadi perhatian utama pada suatu tempat, dan sesuai letak permasalahannya dengan target yang berbeda. Dan yang paling penting ialah kita dapat merubah pola pikir kita terhadap orang dengan skizofrenia, yaitu jangan pernah menganggap mereka adalah orang tidak berguna, jahat, dan sebagainya. Terdapat beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap skizofrenia dan dengan berbagai karakteristiknya.
Kegiatannya dapat berupa yang pertama ada penyuluhan tentang skizofrenia kepada anggota keluarga maupun bukan anggota keluarga atau masyarakat umum. Yang kedua yaitu melakukan sosialisasi atau melakukan edukasi yang berkelanjutan terhadap masyarakat terkait ODS atau orang dengan skizofrenia. Yang paling penting ialah keluarga. Karena keluargalah yang paling berperan dalam kehidupan si penderita skizofrenia. Bagaimana anggota keluarga dalam memperlakukan si penderita skizofrenia itu sendiri? Hal ini dapat dimulai dengan melakukan sikap penerimaan, toleran, dan tidak mencela kondisi si penderita. Selain itu, keluarga juga dapat memperlakukan penderita skizofrenia dengan lemah lembut, tidak terlalu banyak menuntut karena adanya kemampuan yang berbeda dengan orang normal. Nah, jika memungkinkan, keluarga sebaiknya memenuhi kebutuhan dari si penderita itu sendiri. Begitupun dengan keluarga atau masyarakat sendiri terkait yang dapat dilakukan dalam menghadapi penderita skizofrenia, yaitu dengan lebih menunjukkan sikap toleran, penerimaan positif atas perilaku agresif, maupun menolerir akan tindakan penderita skizofrenia seperti itu.